Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan semangat selalu belajar dari rumah. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai program linear dua variabel. Belajar tentang program linear dua variabel, apa sih program linear dua variabel itu? Mengapa kita harus mempelajarinya? Tahukah kalian bahwa dengan mempelajari program linear dua variabel, kita dapat menghitung keuntungan yang diperoleh seorang pedagang? Kok bisa, Kak? Bagaimana mungkin? Ya pasti bisa dong. Kalian pengen tahu caranya kan? Kalau begitu, ayo kita pelajari definisi dari program linear dua variabel. Program linear dua variabel adalah salah satu metode dalam menentukan solusi optimal dari suatu permasalahan linear yang memuat dua variabel. Nah, adik-adik, dalam program linear dua variabel terdapat fungsi objektif atau fungsi tujuan dan fungsi kendala. Fungsi kendala merupakan suatu bentuk dari pertidaksamaan linear dua variabel. Secara matematis, bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel yaitu yang pertama AX ditambah BY lebih kecil C, yang kedua AX ditambah BY lebih besar C, yang ketiga AX ditambah BY lebih kecil dari atau sama dengan C, dan yang keempat yaitu AX ditambah BY lebih besar dari atau sama dengan C. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menentukan program linear dua variabel yaitu yang pertama menentukan variabel-variabel kendala dan fungsi objektif atau fungsi tujuannya. Yang kedua, menyusun model matematika dari variabel-variabel kendala. Yang ketiga, menggambar grafik dari model yang telah dibuat. Yang keempat, menentukan titik-titik potong pada grafik. Yang kelima, menentukan daerah penyelesaian. Dan yang keenam, yaitu menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan. Nah, adik-adik, untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel, yuk simak ilustrasi berikut ini. Untuk membuat 1 liter minuman jenis A, diperlukan 2 kaleng soda dan 1 kaleng susu. Sedangkan untuk membuat 1 liter minuman jenis B, diperlukan 2 kaleng soda dan 3 kaleng susu. Hanya tersedia 40 kaleng soda dan 30 kaleng susu. Jika 1 liter minuman jenis A dijual seharga Rp30.000 dan 1 liter minuman jenis B dijual seharga Rp50.000, maka berapa pendapatan maksimum dari hasil penjualan kedua minuman tersebut? Untuk menyelesaikan permasalahan ini, langkah yang pertama yaitu dengan membuat tabel. Nah, adik-adik, apabila kita misalkan minuman jenis A dengan X dan minuman jenis B dengan Y, maka model matematika yang dapat dibuat dari permasalahan di atas yaitu yang pertama, X ditambah Y lebih kecil dari atau sama dengan 20. Yang kedua, X ditambah 3Y lebih kecil dari atau sama dengan 30. Nah, pasti adik-adik bertanya, mengapa tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah tanda lebih kecil dari atau sama dengan? Karena adik-adik, dalam ilustrasi di atas dikatakan bahwa hanya tersedia, sehingga tanda pertidaksamaan yang digunakan yaitu tanda lebih kecil dari atau sama dengan. Dan
30.000 X ditambah 50.000 Y. Langkah yang kedua yaitu menentukan fungsi kendala dan fungsi tujuan atau fungsi objektif. Biasanya fungsi tujuan atau fungsi objektif dilambangkan dengan set. Untuk fungsi kendalanya yaitu yang pertama X ditambah Y lebih kecil dari atau sama dengan 20. Yang kedua X ditambah 3Y lebih kecil dari atau sama dengan 30. Dan untuk fungsi tujuan yaitu set sama dengan 30.000 X ditambah 50.000 Y. Langkah yang ketiga yaitu melukis daerah himpunan penyelesaian. Nah, untuk pertidaksamaan yang pertama, X ditambah Y lebih kecil dari atau sama dengan 20, maka langkah yang pertama yaitu kita mengubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda persamaan, sehingga X ditambah Y sama dengan 20. Apabila kita misalkan nilai X sama dengan 0, maka Y sama dengan 20. Sehingga diperoleh titik A dengan koordinatnya 0,20. Apabila kita misalkan Y sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 20. Sehingga diperoleh titik B dengan koordinat 20,0. Nah, grafik pertidaksamaan yang pertama tampak seperti ini ya. Untuk pertidaksamaan yang kedua, X ditambah 3Y lebih kecil dari atau sama dengan 30, maka kita mengubah tanda pertidaksamaan ini menjadi tanda persamaan sehingga X ditambah 3Y sama dengan 30. Apabila kita misalkan X sama dengan 0, maka nilai Y sama dengan 10, sehingga titik C diperoleh dengan koordinat 0,10. Yang kedua, apabila kita misalkan nilai Y dengan 0, maka X sama dengan 30, sehingga diperoleh titik D dengan koordinat 30,0. Grafik dari pertidaksamaan yang kedua seperti ini ya adik-adik. Bila kedua grafik digabungkan, maka akan tampak seperti ini ya adik-adik. Dan untuk daerah himpunan penyelesaian dari kedua grafik tersebut adalah daerah yang diarsir yang berwarna biru terang ini. Nah, setelah diperhatikan, ternyata kedua grafik berpotongan pada titik E. Untuk mencari koordinat dari titik E, yaitu dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Sehingga titik E koordinatnya yaitu 15,5. Langkah yang keempat yaitu menentukan titik pojok. Titik pojok yang pertama yaitu titik B dengan koordinat 20,0. Yang kedua, titik C dengan koordinat 0,10 dan yang ketiga yaitu titik E dengan koordinat 15,5. Langkah yang kelima yaitu mensubstitusikan titik pojok ke dalam fungsi tujuan. Nah, untuk titik B dengan koordinat 20,0 apabila kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan, maka nilainya sama dengan 600.000. Dan untuk titik C dengan koordinat 0,10 apabila kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan, maka nilainya sama dengan 500.000. Dan untuk titik E dengan koordinat 15,5 apabila kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan, maka nilainya sama dengan 700.000. Maka pendapatan maksimum dari hasil penjualan kedua minuman tersebut adalah 700.000. Bagaimana? Mudah kan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel? Semoga pembelajaran kita bermanfaat ya adik-adik. Jangan lupa untuk terus belajar dan mencoba hal-hal yang baru. Terima kasih dan salam matematika.